Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kajian Aromah, kajian Ramadan Berkah PMI Kota Sukabumi bersama Ustadz Abi dengan narasumber Bapak Ang dari Kabak Kesra. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali dengan tema kekuatan iman di bulan suci Ramadan ini. Gimana Pak Ustadz untuk melanjutkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saat ini bersyukur bahwa saya didampingi dengan Pak Kabak Kesra, Pak Anggi Nurnya, Pak. Pak Anggi luar biasa, masya Allah. Ayat Al-Quran yang menjelaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu akan bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah. Artinya setiap perilaku yang mengingatkan kita kepada Allah bagi orang yang beriman akan selalu bergetar, apalagi di bulan suci Ramadan. Seperti apa kira-kira, Pak? Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, terima kasih Ustadz Abi yang telah memberi kesempatan kepada saya. Sangat berbahagia sekali kita sudah sampai pada di ujung awal bulan Ramadan. Bulan yang sangat kita tunggu-tunggu karena Ramadan ini melalui ibadah saumnya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan kekuatan iman sampai pada derajat puncak takwaan. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa ciri orang yang beriman itu salah satunya ketika disebutkan asma Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran, maka mereka akan tergetar hatinya, bahkan menjadi semakin ingat kepada Allah. Kehadiran Allah akan dirasakan oleh orang seperti ini yang tadi mempunyai kekuatan iman dan ketakwaan. Dulu saya pernah membaca sebuah kitab, ada ahli sufi perempuan, namanya Siti Robi'atul Adawiyah. Beliau adalah ulama besar, satu-satunya perempuan yang tercatat dalam sejarah. Salah satu ciri khas beliau itu adalah ahli dalam mencetak kader-kader mukmin mutakin. Melalui pendekatan puasa, beliau mampu mendidik anak yang di bawah usia 5 tahun menjadi ulama yang sebenar-benarnya ulama yang merasakan kehadiran Allah. Permasalahan di kita sekarang, Islam kita itu Islam, ibadah kita itu ibadah. Kadang-kadang kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Bahkan dalam sholat pun kadang-kadang kehadiran Allah tidak dilihat. Kita hanya memburu kewajiban saja. Nah, mulai dari sini Robi'atul Adawiyah mendidik para santrinya melalui ibadah puasa. Di situ kita bisa melihat bahwa betul-betul puasa itu meningkatkan kekuatan iman sampai pada sisi derajat ketakwaan. Tidak setiap orang iman tidak pasti takwa, tapi setiap orang takwa pasti iman. Jadi iman ini perlu di-push, diangkat menjadi sampai titik ketakwaan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan kepada berpuasa. Puasa itu untuk membuat kita menjadi takwa. Ya, Pak, ada ayat Al-Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai hadirnya sebuah keyakinan. Keyakinan akan identik dengan ketakwaan. Ini seperti gimana? Saya lanjutkan berkaitan dengan ayat barusan. Betul. Robi'atul Adawiyah menjadikan puasa sebagai penguat keimanan sampai derajat ketakwaan. Robi'atul Adawiyah itu mendidik santrinya hampir setiap hari didik puasa. Paling tidak hari Senin dan Kamis, apalagi sampai bulan Ramadan. Setelah puasa itu dilewati pada masa-masa bertahun-tahun, anak itu dites. Salah satunya di dalam buku disebutkan, anak-anakku hari ini kita ujian melalui media menyembelih, Ustaz. Silakan kalian menyembelih sesuai dengan yang diajarkan oleh ibu, lalu sembelihlah ayam itu di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Muridnya mencari tempat di mana tidak ada yang melihat. Dari 10 muridnya, 9 orang sudah kembali. Ibu, saya udah menyembelih ayam. Ada yang lihat nggak? Nggak ada orang siapapun. Tinggal 1 orang santri yang keliling sambil nangis. Kenapa kamu nangis? Nggak bisa menyembelih?
Menyembelih bisa ibu, tapi saya mencari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Kata ibu kan siapapun tidak bisa melihat. Nah itu yang saya tidak bisa. Tolong tunjukkan tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Itu sebuah gambaran. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan itu karena merasa tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah, mungkin keimanan kita tidak sampai pada hati dan keyakinan. Takwa tadi. Orang yang takwa itu dimanapun berada senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu melalui bahasa insya Allah. Pak, ada ayat Al-Qur'an juga yang menjelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tentu di bulan suci Ramadan akan semakin berkah. Ini gimana Pak perkembangan dari ayat ini? Ya. Melalui kekuatan iman yang sudah mencapai ke derajat ketakwaan, maka kolbunya si orang yang takwa ini akan semakin dekat dengan Allah. Kedekatan dengan Allah, komunikasinya akan lancar, tidak ada sekat lagi. Maka doanya, pengharapannya, komunikasinya dengan Allah akan semakin lancar. Apapun yang dia minta, Allah pasti insya Allah akan mengabulkannya. Itulah yang disebut yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia jalan keluar serta rezeki dari berbagai pintu yang tidak disangka-sangka. Apakah rezeki ini memang ada kaitannya dengan harta saja Pak? Atau mungkin kesehatan atau mungkin keberkahan yang lain? Rezeki itu sangat generalistik. Ketika saya sekarang diundang oleh Ustadz bisa hadir di sini, ini rezeki saya. Rezeki saya bisa beribadah, saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat untuk menggalang peribadatan ini. Ini rezeki yang sangat besar. Sementara ini orang menganggap rezeki itu uang, rezeki itu adalah harta benda. Kesehatan termasuk rezeki, tapi rezeki yang paling tinggi adalah rezeki bisa berkesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pak, tadi kan ada kekuatan iman, bukan? Gimana sih caranya untuk meningkatkan kekuatan iman tersebut? Ada cara-cara. Di dalam ajaran Islam beragama itu ada 3 kategori. Tahap awal itu adalah menerapkan keyakinan bahwa Allah itu Tuhan kita. Lalu keyakinan ini, keimanan ini dibina dengan peribadatan. Kalau dalam pohon, iman itu akar, ibadahnya itu dahan, batang dan dahan. Lalu takwanya itu adalah buah. Seseorang yang beragama itu akan belum berbuah kalau belum sampai pada derajat ketakwaan. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai mendapatkan buah dari keimanan ini. Jadi ada akhlak mungkin di sana. Ada akhlak. Akhlak bisa dikatakan proses pembinaan iman menjadi sebuah ketakwaan. Kan ketakwaan itu definisinya menjauhkan segala larangan Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan. Itu konotasi lain disebut akhlak. Kita berbuat baik, senyum, bersedekah, itu buah dari ketakwaan yang kita disebut dengan konotasi akhlak. Ada sedikit lagi Pak, sebuah hadis yang kita sudah populer bahwa diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini diutami mama kalimat akhlak. Betul. Untuk menyempurnakan akhlak Betul. Betul. Artinya Rasul bukan untuk mengajak kita hanya sampai pada titik sholat, puasa, tapi sampai buah tadi. Maka akhlak itu harus ada buah dari peribadatan. Kita berprasangka baik, bersedekah, bergaul dengan cara yang baik, itu wujud dari akhlakul karimah yang dibina oleh Rasulullah SAW. Baik Pak Kabag Gesra, Masya Allah luar biasa apa yang disampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan Pak Kabag Gesra selalu sehat. Amin. Dan Amin. bisa membimbing bukan hanya sebatas karyawan Pak, tapi juga umat seluruhnya. Karena inti dari kajian hari ini adalah bagaimana keimanan kita meningkat, kemudian menjaga keimanan dan bagaimana bisa membuahkan sebuah akhlak yang baik Pak. Ya. Ada kesimpulan terakhir Pak mungkin bisa sampaikan. Ya betul. Saya mengajak pada pemirsa sekalian, kita beragamalah menjadi seorang mukmin yang kapah. Udhulu bisilmi kapah. Artinya kita munculkan keimanan, bina dengan ibadah, dan pada akhirnya harus menjadi berbuah ketakwaan dan akhlakul karimah. Maka kita sudah menjadi Islam yang kapah. Selama ini banyak orang yang kecewa dengan keislaman seseorang, rajin sholat dan ini segala sesuatunya, tapi ketika bergaul dengan sesama tidak terlihat buah dari ibadahnya. Nah itu belum, nampaknya masih dalam perjalanan. Harus ada peningkatan sampai pada titik tertentu berbuah ketakwaan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kabag. Pemirsa, terima kasih sudah di acara Ramadan Berkah bersama PWI. Kita kembalikan ke
Ya, terima kasih Bapak Aang sama Pak Ustadz. Alhamdulillah kajian Ramadan Berkah Karomah PWI Kota Sukabumi berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa iman dan takwanya semakin ditingkatkan. Saya undur pamit, Yosef Taryawan. Saya Abi. Aang Zainuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.